warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diana Puspita dari Prodi Sarjana Kebidanan. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dosen, yaitu Ibu Suci Nurul Aini selaku dosen di Fisika Kesehatan dan Biokimia. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada mutasi genetik, yang kedua ada proses sintesis protein, dan yang ketiga itu cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Kita masuk ke dalam slide yang pertama, itu tentang pengertian mutasi gen. Apa itu mutasi? Mutasi berasal dari kata Latin, yaitu perubahan mutasi, didefinisikan sebagai perubahan materi genetik DNA yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya. Lalu apa itu gen? Gen adalah bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA, ya. Jadi informasi genetik ini yang menyebabkan kemiripan antara ibu dan anaknya, ya. Jadi intinya mutasi genetik itu perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen hingga infeksi saluran virus. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mutasi genetik. Secara umum ada 2 macam, yaitu mutasi gen alami dan mutasi gen buatan, ya. Apa perbedaannya? Yang pertama itu mutasi gen alami, yaitu mutasi yang diwariskan dari orang tua terhadap anaknya. Karena apa? Gen ini berada di dalam sel sperma dan sel telur, ya. Saat bertemu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tuanya. Jika DNA ini merupakan DNA mutasi, maka bayi yang lahir otomatis akan mewariskan DNA mutasi di seluruh tubuhnya. Lalu apa itu mutasi gen buatan? Mutasi gen buatan itu mutasi yang tidak diturunkan dari kedua orang tuanya, karena faktor ini terjadi kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Selanjutnya, apa yang terjadi saat berlangsungnya mutasi genetik, ya? Yang terjadi itu sel yang menaungi gen serta DNA bisa mengalami kerusakan. Jika sel ini mengalami kerusakan secara luas, maka secara otomatis fungsi tubuh akan terhambat, bahkan menyebabkan penderitanya rentan terkena penyakit, ya. Lalu, apakah cara mengatasinya? Bagaimana? Sebetulnya dengan menjaga kekebalan tubuh, menjaga imunitas. Karena apa? Sistem imun cukup canggih untuk bisa mendeteksi sel yang rusak atau mengalami mutasi dan kemudian akan memperbaiki atau menghancurkan sel tersebut. Lalu penyakit apa saja yang bisa muncul akibat mutasi genetik? Yang pertama ada anemia sel sabit, yang kedua sindrom Marfan, yang ketiga talasemia, sistik, fragil, dan hemokromatosis, ya. Ada juga penyakit gabungan dari mutasi genetik, ada kanker, ada obesitas, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Apakah ada kelebihannya dari mutasi genetik? Ada, ya. Kelebihannya adalah lebih semangat olahraga, memiliki energi yang cukup, membuat indera perasa lebih peka, tulang tidak mudah patah. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, ya, yaitu tentang proses sintesis protein. Apa itu proses sintesis? Proses sintesis merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Proses ini terjadi dari protein transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Lalu apa itu transkripsi protein, ya? Proses penyaliran informasi DNA kepada RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase.
Untuk yang kedua itu tentang translasi. Sintesis polipeptida dari RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Apa itu kodon? Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan RNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, itu tentang cara mengantisipasi bayi lahir dengan kondisi cacat atau cacat bawaan lahir. Sebenarnya cacat bawaan lahir ini dapat disebabkan melalui contohnya kesalahan ribosom atau kurang protein ya. Yang pertama itu ada sindrom Down. Apa itu? Memiliki infeksi di telinga dan memiliki masalah dengan pertumbuhan usus. Kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik pada kromosom ya. Untuk selanjutnya ada sel sabit. Memiliki sel yang berbentuk menyerupai struktur sel sabit, di mana seharusnya berbentuk bundar. Sel-sel abnormal ini akhirnya dihancurkan oleh hati atau limpa, yang kemudian terjadi pengurangan zat besi dan menyebabkan anemia. Untuk selanjutnya ada spina bifida. Selama proses tumbuh kembang janin, ada proses yang melibatkan gangguan pembentukan saraf dan tulang belakang. Di antaranya termasuk pertumbuhan tabung saraf antara otak dan tulang belakang. Jika proses ini terjadi tidak berjalan dengan baik, masalah ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada kaki serta masalah yang berhubungan dengan usus anak. Untuk selanjutnya ada bibir sumbing ya. Penyebab dari terjadinya bibir sumbing bermacam-macam. Salah satunya adalah genetik dan kondisi lingkungan. Dalam anomali ini, langit-langit mulut, bagian belakang mulut, serta bibir atas gagal menutup dengan baik. Biasanya kegagalan proses ini terjadi selama pertumbuhan dalam rahim. Dengan masalah bibir sumbing, bayi mungkin akan memiliki masalah dalam komunikasi dan sulit menyusui di tahap awal kehidupannya. Beberapa penyebab cacat lahir ya. Beberapa penyebab cacat lahir yang paling umum terjadi diantaranya adalah faktor lingkungan genetik. Cacat lahir bisa terjadi dari infeksi hingga perilaku tidak sehat selama pertumbuhan janin atau masa kehamilan. Salah satu penyebabnya adalah ketika mama tidak memiliki vaksinasi lengkap saat kecil, sehingga rentan terhadap penyakit seperti toksoplasmosis, cacar air, rubella, dan sebagainya. Infeksi ini diketahui dapat mempengaruhi janin, menghasilkan pertumbuhan abnormal dan cacat lahir. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk melakukan tes selama kehamilan untuk mendeteksi cacat lahir. Tes ini umumnya mengisyaratkan kemungkinan cacat tidak sepenuhnya konklusif, sebab jenis cacat tertentu dapat terlihat setelah bayi lahir untuk cacat lahir dengan kelainan fisik. Biasanya diperlukan tindakan bergantung pada kompleksitasnya. Bayi dengan masalah tersebut biasanya membutuhkan perawatan dan perhatian yang tepat begitu mereka dibawa pulang ke rumah atau setelah mereka lahir. Bagaimana cara mencegah cacat lahir? Ada beberapa masalah tertentu pemicu cacat lahir ya, yang mungkin tidak serta-merta bisa dicegah. Tetapi cacat lahir bawaan dapat dihindari dengan menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya konsumsi makanan bergizi, mengkonsumsi asam folat, berhenti merokok, dan sebisa mungkin menghindari asap rokok ya, berhenti konsumsi alkohol, cegah terjadinya infeksi, dan melakukan vaksinasi. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf
bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum